Saudara dan saudari terkasih, Yesus mengungkapkan kepada murid-muridnya makna terdalam perutusannya ketika ia memberitahu mereka tentang sengsara, wafat dan kebangkitannya sebagai penggenapan kehendak Bapa. Ia kemudian memanggil murid-muridnya untuk mengambil bagian dalam perutusan ini demi keselamatan dunia. Dalam perjalanan prapaskah kita menuju Paskah, marilah kita mengingat Dia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Selama masa pertobatan ini, marilah kita memperbaharui iman kita, menimba dari air hidup harapan, dan dengan hati terbuka menerima kasih Allah yang menjadikan kita saudara dan saudari di dalam Kristus. Dalam masa Paskah, kita akan memperbaharui janji baptis kita dan mengalami kelahiran kembali sebagai manusia baru melalui karya Roh Kudus. Perjalanan Prapaskah ini sebagaimana seluruh perjalanan pesyarahan dalam hidup Kristiani, bahkan sekarang diterangi oleh cahaya kebangkitan yang mengilhami pemikiran, sikap dan keputusan para pengikut Kristus. Puasa, doa dan sedekah seperti yang dikhotbahkan oleh Yesus memungkinkan dan mengungkapkan pertobatan kita. Jalan kemiskinan dan penyangkalan diri atau puasa, kepedulian dan kasih sayang kepada orang miskin atau sedekah, dan seperti anak kecil berdialog dengan Bapa atau doa, memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan iman yang tulus, harapan yang hidup, dan pemberlakuan amal kasih. Iman memanggil kita untuk menerima kebenaran serta memberikan kesaksian terhadapnya di hadapan Allah dan semua saudara-saudari kita. Dalam masa Prapaskah ini, menerima dan menghayati kebenaran yang diwahyukan dalam Kristus berarti pertama-tama membuka hati kita terhadap sabda Allah yang diwariskan gereja dari generasi ke generasi. Kebenaran ini bukanlah konsep abstrak yang diperuntukkan bagi segelintir orang yang cerdas pilihan. Sebaliknya, kebenaran tersebut merupakan pesan yang dapat diterima dan dipahami oleh kita semua berkat kebijaksanaan hati yang terbuka terhadap kemuliaan Allah yang mengasihi kita bahkan sebelum kita menyadarinya. Kristus sendiri adalah sang kebenaran ini. Dengan mengambil kemanusiaan kita, bahkan sampai melebihi batas-batasnya, Ia telah menjadikan dirinya jalan, menuntut namun terbuka bagi semua orang, yang menuntun pada kepenuhan hidup. Puasa dialami sebagai bentuk penyangkalan diri, membantu orang yang melakukannya dalam kesederhanaan hati untuk menemukan kembali karunia Allah, serta menyadari bahwa diciptakan menurut gambar dan rupanya, kita menemukan pemenuhan diri kita di dalam Dia. Dengan merangkul pengalaman kemiskinan, mereka orang-orang yang berpuasa menjadikan dirinya miskin bersama kaum miskin, serta mengumpulkan kesana kasih, baik yang diterima maupun yang dibagikan. Dengan cara ini, puasa membantu kita untuk mengasihi Allah dan sesama kita, karena kasih seperti yang diajarkan Santo Thomas Aquino adalah gerakan keluar yang memusatkan perhatian kita pada sesama dan menganggap mereka satu dengan diri kita. Prapaskah adalah masa untuk percaya, menyambut Allah ke dalam hidup kita, dan memperkenankan Dia untuk berdiam di antara kita. Bandingkan Yohanes pasal 14 ayat 23. Puasa melibatkan pembebasan dari semua yang membebani kita, seperti konsumerisme atau informasi berlebihan, entah benar atau salah. Guna membuka pintu hati kita terhadap Dia, datang kepada kita, miskin dalam segala hal, namun penuh kasih karunia dan kebenaran, Putra Allah, Sang Juru Selamat kita. Harapan sebagai air hidup yang memungkinkan kita melanjutkan perjalanan. Perempuan Samaria di sumur yang dimintai minum oleh Yesus tidak mengerti apa yang dimaksudkan Yesus ketika Ia mengatakan bahwa Ia dapat memberikan air hidup. Secara alami ia berpikir bahwa yang dimaksudkan Yesus adalah air secara fisik, tetapi Yesus sedang berbicara tentang Roh Kudus yang akan dilimpahkan kepadanya melalui misteri Paskah, menganugerahkan harapan yang tidak mengecewakan. Yesus telah berbicara tentang harapan ini ketika dalam menceritakan penderitaan dan wafatnya, Ia mengatakan bahwa Ia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sedang berbicara tentang masa depan yang tersingkap oleh belas kasih Bapa,
Berharap bersama Dia dan oleh karena Dia berarti percaya bahwa sejarah tidak berakhir dengan kesalahan kita, kekerasan dan ketidakadilan kita, atau dosa yang menyalibkan Sang Kasih. Artinya, dari hati yang terbuka menerima pengampunan Bapa. Di masa sulit ini, ketika segala sesuatu tampak rapuh dan tidak pasti, mungkin tampak menantang untuk berbicara tentang harapan. Padahal, Prapaskah justru merupakan masa harapan saat kita berpaling kembali kepada Allah yang dengan sabar terus memelihara ciptaannya yang selama ini sering kita perlakukan tidak benar. Santo Paulus mendorong kita untuk menempatkan harapan kita dalam perdamaian, didamaikan dengan Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Dengan menerima pengampunan dalam sakramen yang terletak di jantung proses pertobatan kita, pada gilirannya kita dapat menyebarkan pengampunan kepada orang lain. Setelah menerima pengampunan, kita dapat menawarkannya melalui kesetiaan kita untuk masuk ke dalam dialog yang penuh perhatian dengan orang lain dan memberikan penghiburan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesedihan dan kepedihan. Pengampunan Allah ditawarkan juga melalui perkataan dan perbuatan kita, memungkinkan kita untuk mengalami Paskah persaudaraan. Dalam Prapaskah, semoga kita semakin peduli dengan mengucapkan kata-kata penghiburan, kekuatan, pelipur dan penyemangat, dan bukan kata-kata yang merendahkan, menyedihkan, amarah, atau menunjukkan cemoohan. Guna memberikan harapan kepada orang lain, kadang-kadang cukup dengan bersikap baik semata, bersedia menyingkirkan segala sesuatu untuk menunjukkan minat, memberikan karunia berupa senyuman, mengucapkan kata-kata penyemangat, mendengarkan di tengah-tengah ketidakpedulian yang berlaku umum. Melalui rekoleksi dan doa hening, harapan diberikan kepada kita sebagai inspirasi dan cahaya batin, menerangi tantangan dan pilihan yang kita hadapi dalam perutusan kita. Oleh karena itu, kebutuhan untuk berdoa dan secara diam-diam berjumpa dengan Bapa yang penuh kasih. Mengalami Prapaskah dalam harapan memerlukan pertumbuhan dalam kesadaran bahwa di dalam Yesus Kristus kita adalah saksi-saksi zaman yang baru, yang di dalamnya Allah menjadikan segala sesuatu baru. Mengalami Prapaskah berarti menerima harapan dari Kristus yang memberikan nyawanya di kayu salib dan dibangkitkan oleh Allah pada hari ketiga, dan selalu siap sedia untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kita tentang pengharapan yang ada pada kita. Kasih mengikuti jejak Kristus dalam perhatian dan kasih sayang kepada semua orang adalah ungkapan tertinggi dari iman dan harapan kita. Kasih bersukacita melihat orang lain bertumbuh. Oleh karena itu, kasih menderita ketika orang lain menderita, kesepian, sakit, tanpa tempat tinggal, dihina, atau membutuhkan. Kasih adalah lompatan hati. Ia membawa kita keluar dari diri sendiri dan menciptakan ikatan, berbagi, dan persekutuan. Kasih sosial memungkinkannya untuk maju menuju peradaban kasih yang kepadanya kita semua dapat merasa terpanggil. Dengan dorongannya menuju universalitas, kasih mampu membangun dunia baru, bukan sekedar kepekaan perasaan. Kasih adalah cara terbaik untuk menemukan jalan perkembangan yang berlaku bagi semua orang. Kasih adalah karunia yang beri makna pada kehidupan kita. Kasih memungkinkan kita untuk memandang orang-orang yang membutuhkan sebagai anggota keluarga, sebagai sahabat, saudara, atau saudari kita. Jumlah yang kecil jika diberikan dengan kasih tidak pernah berakhir, tetapi menjadi sumber kehidupan dan kebahagiaan. Seperti halnya dengan tempayan berisi makanan dan buli-buli berisi minyak milik janda dari Sarfat yang mempersembahkan sepotong roti bundar kecil kepada Nabi Elia. Bandingkan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-16. Demikian juga halnya dengan roti yang diberkati, dipecah-pecahkan, dan diberikan oleh Yesus kepada para muridnya untuk dibagikan kepada orang-orang banyak. Bandingkan Markus pasal 6 ayat 30-44. Demikian juga halnya dengan sedekah kita, baik kecil maupun besar,
ketika dipersembahkan dengan sukacita dan kesederhanaan. Mengalami prapaskah dengan kasih berarti peduli terhadap orang-orang yang menderita atau merasa ditinggalkan dan ketakutan karena pandemi COVID-19. Di hari-hari ketidakpastian yang mendalam berkenaan dengan masa depan, marilah kita mengingat sabda Tuhan kepada hamba-Nya. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya pasal 43 ayat 1. Dalam amal kasih kita, semoga kita mengucapkan kata-kata kepastian dan membantu orang lain untuk menyadari bahwa Allah mengasihi mereka sebagai putra dan putrinya. Hanya pandangan yang diubah oleh kasih yang dapat memungkinkan martabat orang lain diakui, dan sebagai akibatnya orang miskin diakui dan dihargai martabatnya, dihormati jati diri dan budayanya, dan dengan demikian benar-benar disetupadukan ke dalam masyarakat. Saudara dan saudari yang terkasih, setiap saat dalam kehidupan kita adalah waktu untuk percaya, berharap, dan mengasihi. Panggilan untuk mengalami prapaskah sebagai perjalanan pertobatan, doa, dan berbagai kepunyaan kita membantu kita sebagai komunitas dan sebagai individu untuk menghidupkan kembali iman yang berasal dari Kristus yang hidup, harapan yang diilhami oleh nafas Roh Kudus, dan kasih mengalir dari hati Bapa yang penuh belas kasihan. Semoga Maria, Bunda Sang Juru Selamat, yang selalu setia di kaki salib dan di dalam hati gereja, senantiasa mendukung kita dengan kehadirannya yang penuh kasih. Semoga berkat Tuhan yang bangkit menyertai kita semua dalam perjalanan kita menuju terang Paskah.